Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Apa? Bisa? Nah, coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ma lahum abaihim kaburat kuat sikit ruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa sadaqallahul azim. Si panjang ya. Nah, itu ayat yang ke-6 menyatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, boleh jadi kamu akan bunuh diri. Itu surat Al-Kahfi ayat yang ke-6. Bakhi'un itu artinya merusak dirimu. Terjemahan Departemen Agama itu katanya bunuh diri. Boleh jadi kamu akan bunuh diri karena pedihnya penderitaan. Masya Allah. Jadi sekarang itu di Korea Selatan dalam 1 tahun orang bunuh diri 13.000 orang. Begitu di Amerika 14.000 orang. Di negara yang industrinya pesat. Di Jepang 12.000 orang per tahun. Jadi dulu terkenal itu yang harakiri, bunuh diri itu Jepang. Sekarang Korea. Korea lah yang tertinggi bunuh diri. Kenapa? Legal bunuh diri di Korea. Sah. Berdasarkan HAM. Hak asasi manusia. Jadi si pemulir. Saya berdasarkan HAM nomor sekian, saya nanti jam 6 sore akan melakukan bunuh diri. Disaksikan oleh orang ini ya dari jam, dia dibuka itu dari jam 2 sampai jam 6. Jadi waktu hanya berapa jam? 4 jam ya. Nah, itu di Korea dan di Swedia. Tapi yang paling tua itu di Swedia. Karena dia orang tak beragama tadi, orang ateis. Makanya kita tak boleh jadi ateis. Kenapa? Bagi dia legal kalau bunuh diri. Jadi kalau dia sudah punya hutang, bunuh diri aja. Nah, kasihkan duit sama anak-anaknya, pokoknya 10 miliar. Anaknya ada 10, kasihkan. 10 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Itu dia bunuh diri. Tertutuplah. Nah, jadi dia mati, anak-anaknya jadi kaya semua. Uang miliaran. Menurut dia, sah. Tapi dia lupa. Dia akan berhadapan dengan pengadilan yang tidak bisa disogok. Sekalipun dia di ateis, akan diadili juga nanti di akhirat. Jadi banyak orang bunuh diri. Jadi pada suatu hari di Swedia ini ada orang mau bunuh diri di tempat wisata. Jadi tempat wisata itu biasa tinggi, tempat bermain, pemandangan sayup-sayup. Disitulah dia mau bunuh diri. Tapi dia kecepatan datang. Dia jam 2 sampai jam 6. Dia jam 12 sudah sampai ke situ. Maka berhentilah dia dekat restoran. Di situ ada lagi tempat istirahat yang agak lapang. Di tempat istirahat itu terdengar orang baca Al-Quran. Tapi dia tidak ngerti, cuma dia dengar aja. Dengarlah.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Belum pernah aku dengar nyanyian kayak gini katanya. Musiknya enggak ada. Disangkanya nyanyian. Tapi kok istimewa enggak didekat. Wassama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Didengarnya lagi, lama-lama mengantuk. Mengantuk langsung tertidur. Biasanya orang kalau dengar bacaan Quran tertidur. Dengarlah di masjid itu, salat Jumat, baca ayat Al-Quran. Ini baris di depan itu tertidur semuanya. Sampai khatibnya naik ke atas mimbar, tertidur juga. Ustaz ceramah, kau muslimin yang berbahagia. Nengok dia sebentar. Betul. Bertakwalah kepada Allah. Buka lagi. Itu tidur lagi. Jadi habis suara Ustaz, orang tetap tidak tidur. Kenapa? Karena dia capek dari kerja. Kadang-kadang malam nggak tidur, apalagi satpam menjaga sampai malam. Itulah kesempatan dia tidur di masjid itu. Apalagi terdengar ayat Al-Quran yang merdu. Jadi ceritanya di Swedia tadi itu dekat restoran, di situ ada tempat istirahat. Rupanya itu musola kecil milik orang Arab. Orang Arab ini kan suka turis di seluruh dunia. Di mana aja tempat wisata ada di situ kumpulan orang Arab. Pokoknya di Puncak, Jawa Barat, itu ada perkampungan Arab di sana. Karena di Arab itu panas. Kalau di Puncak itu dingin. Jadi buat kampung ada di sana namanya Kampung Arab. Itu dia. Nah, jadi orang Swedia tadi ini di restoran ada musala milik orang Arab. Dia dengar orang baca ayat Al-Quran. Ketika dia dengar tadi dia tertidur. Tertidurnya itu pulas sekali. Sudah jam 6 lewat baru dia terbangun. Ditanyanya jam berapa sekarang? Sudah jam 6. Oh, sudah lewat. Waduh, jadwal bunuh diri itu jam 2 sampai jam 6. Sekarang jam 6. Kok tidak dibangunkan? Ya pulas sekali tidurnya, kata orang restoran itu. Tak sampai hati kami membangunkan. Waduh. Kenapa kamu tertidur di sini, kata orang yang dekat musola itu. Aku tertidur katanya karena mendengarkan itu tadi ada nyanyian. Nyanyian apa itu? Itu bukan nyanyian, itulah bacaan kitab suci orang Islam. Namanya Al-Quran. Oh, baru ini aku dengar. Merdu sekali. Kenapa? Aku sudah 3 tahun nggak pernah tidur katanya. 3 tahun melek aja terus. Badannya panas, gelisah. Sekarang begitu dengar katanya sayup sekali, indah sekali, tertidur aku katanya. Padahal aku sudah bayar untuk tidur itu jutaan, uang miliaran. Tidak bisa tidur. Ini hanya mendengarkan ayat Quran langsung tidur. Terima kasih. Lalu dipelajarinya. Apa kata-kata itu? Coba please you translate to English. Coba diterjemahkan ayat Al-Quran itu dalam bahasa Inggris. Diterjemahkanlah. Qul huwallahu ahad. Say Allah one and only. Allah itu one, satu-satunya. Hanya satu. Only, hanya satu. Imak deh. Allahus samad. Allah the eternal absolute. Allah lah tempat bergantung secara mutlak kepadanya. Segala-galanya membutuhkan dia. Itu Allah itu. Langit, bumi, surga pun tergantung dia ke aras itu tergantung kepada Allah. Nah, Allah lah tempat bergantung segalanya. Allah the eternal absolute. Dengar lagi. Translate, please, terus. Lam yalid wa lam yulad. He begetted not, and nor is he begotten. Dia tak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. He begetted not, tidak dilahirkan. He begetted not, and nor is, bahasa sastra Inggris ya, no jadi nor is he itu dia,
bigoten, dilahirkan. Dia tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Kalau Nabi Isa dilahirkan enggak? Dilahirkan, bukan Tuhan itu. Yang Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wah, teringat ya. Agama-lamanya Nasrani. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And none like unto him. None itu tidak like serupa. Unto itu kepadanya segala sesuatu apapun. Tak ada satu apapun yang serupa, yang setara dengan dia. Itulah Allah. Nah, sudah translate? Sudah diterjemahkan?